Kira-kira diriku tidak keliru jika ku namai ini babak baru. Beberapa tahun yang lalu, pribumi bangsa-bangsa Hindia masih melawan kekuatan Guberman dengan senjata, dengan patriotisme, dengan agama. Namun, mereka semua kalah. Pembentukan nation dengan mulut dan pena belaka. Di Eropa, pembentukan nation selalu berjalan dengan pedang dan darah. Nuraniku tergoncang. Apa yang harus kulakukan terhadap dia? Dia bukan penjahat, bukan pula pemberontak. Dia seorang terpelajar pribumi yang terlalu mencintai bangsanya dan tanahnya Hindia. Menjelang fajar, rencanaku telah masak, bersetan dengan sentimen kecil mengecil. Dalam karirku, Minke, pimpinan redaksi Medan, harus disingkirkan. Raden Mas Minke si galak dari Medan itu kini dibuang ke Ternate. Mengapa engkau biarkan kenyataan dan harapan bertarung dalam diriku? Mestikah aku dihelatkan pada pilihan prinsip, atau karir moral, ataukah jabatan? Aku tahu benar aku membutuhkan keduanya. Padahal, aku juga tahu aku harus mengambil salah satu di antaranya. Kesarjanaan bukan berarti keselamatan diri di Hindia. Hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh. Bermuka dua dan berhati banyak dengan sadar. Sebagai pejabat, aku pun punya watak pejabat yang mengharamkan, mengimorilkan, mengkafirkan segala yang bertentangan dengan azas kekaulaan Hindia yang baik. Aku terjatuh pada renungan yang tak habis-habis pikir bagaimana bangsa Eropa dengan perasaan hukum yang begitu tinggi berbuat seperti pembegal di tengah hutan. Tetapi penyingkiran itu berdasarkan pertimbangan politik. Perampasan dapat dilakukan oleh setiap orang. Kepastian hukum sudah bubar. Orang hidup di alam purba. Akhirnya, orang tidak punya lagi hak atas hidup dan badannya sendiri. Di negeri yang penduduknya keanak-anakan dengan penguasa yang pongah dan manja itu, hasil sosial yang paling sah hanya penindasan. Perjuangan tidak berjalan tanpa organisasi. Organisasi yang berani, cerdas dan berwatak, maka lahirnya Insigne Partij, Partai Hindia, sebuah partai politik pertama di Hindia. Sebuah partai dengan 3 serangkai, yaitu Dowager, Wardi, dan Tijo Bangunkusumo. Budi Muljo harus mempelajari ABC dunia modern sekarang. Modern bukan berarti tahu berbahasa Belanda saja. Budi Muljo sebagai pendiri sekolah-sekolah dasar dengan nama yang sama, katanya adalah sebuah organisasi orang-orang Jawa, tapi tidak memasukkan bahasa Jawa dalam kurikulumnya. Raden Mas Minke dibuang syarikat tidak mati. Bahkan, sekarang telah ditemukan seorang pelajar baru. Dia bernama Mas Jorko. Kalau Mas Jorko ditangkap dan dibuang, akan muncul terpelajar baru lagi dan seterusnya. Seorang bocah berusia 16 tahun, bertubuh pendek yang beberapa tahun lalu masih melayani tamu-tamu VSDP. Dengan kelebihan karena telah membaca beberapa buku berbahasa Belanda dan berbakat pandai bicara, telah memperlihatkan diri sebagai calon aligator yang tangguh. Bocah itu bernama Semaun. Dialah yang paling gencar dan paling kencang memperingatkan pada umum. Dari mulut si bocah itu pula, pribumi mengenal kata-kata sihir seperti imperialisme, kapitalisme, nasionalisme, dan internasionalisme. Bocah belasan tahun itu belum mengerti sepenuhnya arti kata-kata kesayangannya itu. Dari semua kegiatan pribumi itu, ternyata yang dianggap mahkota kegiatan ialah jurnalistik. Gejala baru ini berasal dari Mas Minke. Beliau pernah mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat. Ucapan lain dari gadis Jepara, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sekarang, aku harus berhadapan dengannya lagi, sebagai penjumputnya, guru, dan pribadi yang kukagumi. Kemudian, datanglah hari itu, kapal KPM itu telah merapat. Beliau akan kujemput sebagai kepiting yang telah aku gunting kakinya, dan yang telah terampas segala-galanya,
justru karena diriku. Beliau menunduk tak berbicara sesuatu. Ia hanya hendak bertemu dengan kenangan-kenangan masa lalu yang sudah tak tergapai lagi. Hilang untuk selama-lamanya dari kenyataan, tetapi abadi dan terus mengganggu ingatannya. Beliau membelok ke sebuah gang berjalan dengan cepat. Kepalanya menukuri bumi. Raden Mas Mingke berjalan lambat-lambat dengan mukanya yang pucat. Dari bawah keningnya, ia mencoba mengintip Gunawan, dan ia mengenalnya. Raden Mas Mingke mengangguk-ngangguk. Beliau telah begitu kurus hanya terbatuk-batuk. Dan beliau berkata, kita semua harus menerima kenyataan. Tapi, menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa menciptakan kenyataan-kenyataan baru. Kalau tiada lagi orang yang menciptakan kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan sebagai kata dan makna patutnya harus dihapuskan dari kamus umat manusia. Lingkungan Gunawan terdapat seorang dokter Jerman bernama Bernhard Meyerson. Bahwa beberapa jam yang lalu telah datang seorang pasien peranakan Eropa. Ia mengeluarkan sebatang cambuk kulit dari balik kemejanya. Pemuda peranakan Eropa itu melempeng keras. Sigapnya pemuda itu mengancamkan ujung melati pada arah jantung dokter. Dengarkan, sekarang dalam beberapa jam ini akan dibawa kemari seorang pasien pribumi. Awas, jangan periksa dia, jangan obati dia. Katakan saja dia sakit perut, disentri. Tuan akan selamat dan pasien itu akan mati. Atau bisa juga sebaliknya yang terjadi. Pasien itu hidup atau tuan mati. Atau yang lain, kedua-duanya mati, atau kedua-duanya hidup. Pilihlah yang terbaik untuk tuan. Yang pertama, yang paling baik. Mengerti? Dokter itu memeriksanya, dan pemuda itu membantunya. Kemudian pemuda itulah yang berkata kepada dokter Bernhard Meyerson, disentri yang sudah terlambat bukan dokter? Tidak dapat ditolong lagi. Lebih baik dibawa pulang saja si sakit ini. Beliau telah meninggal karena sakit perut yang mendadak. Aku akan berkukuh kepada keterangan pemuda itu bahwa benar beliau telah terkena disentri. Kelak mungkin akan muncul seorang yang akan membantahnya, tapi itu bukan perkaraku lagi. Pada saat itu juga, beliau sudah pergi dari atas bumi yang fana ini, dan tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengetahui tentangnya daripada diriku. Dari atas mejaku telah kuciptakan benang-benang gaib yang menghubungkan aku dengannya. Begitulah akhir hidup guruku, meninggalkan pada dunia hanya berkas-berkas jejak dan langkahnya. Beliau pergi dalam kesepian. Beliau telah pergi ke tempat kemana seorang yang akan dan sedang pergi. Aku tak ada nafsu untuk menanyakan apa yang sesungguhnya harus kuperbuat. Konsul Prancis itu berkata, begini tuan, ia meminta agar aku membantu ibunya tercinta, Madame Leboeuf, untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Raden Mas Mingke. Madame Leboeuf akan datang kemari. Aku akan menghadapi Sanikem, ibu rohani Mingke. Betapa pengecutnya aku jika diriku pingsan di sini, dan lebih pengecut lagi bila aku menunda-nunda penyesalan persoalan ini. Tentu, Madam, hanya saja Tuan Mingke telah meninggal. Ia pergi, dan aku mulai menulis tentang hari ini. Aku harus kuat. Aku belum rela jika belum ku selesaikan semua perkara ini. Pada Madam Sanikem Leboeuf, tak perlu sekiranya aku menjelaskan selebihnya yang telah aku lakukan itu. Madam, sebagai wanita yang arif bijaksana, dapat mengerti semuanya tentang kenyataan-kenyataan. Cukuplah semua tertera dalam bekas catatanku rumah kaca ini, yang kuulangi menjadi surat untuk Madame Leboeuf dengan alamat konsul Prancis di Betawi. Madamlah hakimku. Bersama ini akan kuserahkan juga kepadamu naskah-naskah yang memang menjadi hak tulisan Raden Mas Mingke, anakmu kekasih. Terserah bagaimana Madam menggunakan dan merawatnya. Dia rendahkan yang berkuasa dan naikkan mereka yang terhina.